Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah hukum dagang dengan mata kuliah hukum dagang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Inengah Swastika MPD dan Ibu Ana Agung Istri Dewi Utami SPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ninyoman Swandini dengan NIM 1914041005. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, asal dari Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Nah, bagaimana sih sejarah hukum dagang? Secara singkatnya, akan saya jelaskan dulu mengenai bahwa sudah menjadi kebiasaan atau hukum yang tidak tertulis bahwa negara penjajah itu pasti akan menerapkan hukum yang ada di negaranya itu diterapkan di negara jajahannya. Seperti Indonesia itu kan pernah dijajah oleh Belanda, otomatis hukum yang ada di Belanda itu pasti akan diterapkan di Indonesia, termasuk hukum dagangnya. Hukum dagang yang ada di Indonesia itu berasal atau bersumber dari Belanda. Hukum dagang yang ada di Belanda itu disebut dengan Wetboek van Koophandel, seperti itu. Lalu Belanda itu juga pernah dijajah oleh Prancis. Jadi otomatis hukum yang ada di Prancis itu juga diterapkan di Belanda. Hukum dagang yang ada di Belanda atau Wetboek van Koophandel itu juga berasal dari Prancis. Lalu Prancis itu kan tidak pernah dijajah. Dari mana asal hukum dagang itu? Nah, nanti saya akan jelaskan hal tersebut setelah saya menjelaskan apa itu dagang dan hukum dagang. Jadi apa sih itu dagang? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dagang itu merupakan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Lalu apa sih itu hukum dagang? Nah, hukum dagang itu merupakan hukum perikatan yang timbul di kalangan orang-orang yang menjalankan perusahaan, di mana jika dilihat dari sisi ekonomi itu merupakan organisasi dalam perusahaan, sedangkan dari sisi hukum merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, Prancis itu kan tidak pernah dijajah. Lalu bagaimana asal-usul hukum dagang yang ada di Prancis? Mengapa ada hukum dagang? Nah, jadi pada abad pertengahan di Eropa itu muncul atau timbul kota-kota dengan pusat perdagangan seperti kota Genoa, Venesia, Florence, Prancis, hingga Barcelona. Nah, kota-kota dengan pusat perdagangan tersebut itu memiliki pertumbuhan aktivitas perdagangan yang sangat besar. Nah, hal ini itu sejalan atau berbanding lurus dengan masalah-masalah yang timbul akibat perdagangan. Walaupun pada saat itu sudah ada hukum Romawi atau dalam Corpus Juris Civilis, yaitu terdapat kode penal dan kode sipil. Nah, kode penalnya itu adalah untuk hukum pidana dan kode sipilnya itu adalah untuk hukum perdata, seperti itu. Namun kok dirasa tidak memenuhi, dirasa tidak mampu menyelesaikan masalah perdagangan, seperti itu. Lalu timbullah gagasan untuk membuat hukum dagang yang disebut dengan Koopmansrecht, seperti itu. Lalu Prancis itu merupakan negara pertama yang melakukan kodifikasi dengan 2 kali kodifikasi. Nah, kodifikasi yang pertama itu dilakukan oleh Raja Louis
yang dimana hasil dari kodifikasi tersebut disebut dengan Ordonnance de Commerce. Nah, kodifikasi yang kedua itu dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, yang dimana Napoleon Bonaparte ini merupakan seorang kaisar pada saat itu. Beliau memerintahkan untuk melakukan kodifikasi Ordonnance de Commerce ini menjadi Ordonnance de la Marine. Nah, dengan adanya kedua kodifikasi ini, itu timbullah kode de commerce. Seperti itu, yang dimana kode de commerce ini itu isinya adalah hukum perdagangan atau masalah-masalah atau aturan-aturan tentang perdagangan pada abad pertengahan, seperti itu. Lalu, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa Belanda itu juga pernah dijajah oleh Prancis. Otomatis hukum yang ada di Prancis itu diterapkan di Belanda, seperti itu, termasuk hukum dagangnya. Nah, hukum dagang yang ada di Belanda itu diterjemahkan menjadi Wetboek van Koophandel, seperti itu. Nah, hukum dagang yang ada di Prancis itu tidak serta-merta hanya diterjemahkan begitu saja oleh Belanda, seperti itu. Banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Belanda terhadap hukum dagang yang ada di Prancis. Misalnya, di Prancis kan ketika ada permasalahan perdagangan, peradilan yang digunakan adalah peradilan istimewa khusus perdagangan. Sedangkan di Belanda, ketika ada masalah perdagangan, peradilan yang digunakan itu sama dengan peradilan hukum perdata lainnya, seperti itu. Lalu di Indonesia, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Indonesia itu kan pernah dijajah oleh Belanda. Nah, otomatis juga hukum yang ada di Belanda itu tentunya diterapkan di Indonesia, termasuk juga hukum dagangnya, seperti itu. Pada saat itu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Indonesia itu pada saat penjajahan Belanda itu dibagi menjadi 3 golongan masyarakat. Nah, golongan yang pertama itu ada golongan Eropa, selanjutnya itu Timur Asing, dan yang terakhir ada pribumi. Nah, untuk golongan masyarakat Eropa itu sudah menerapkan hukum Belanda. Itu jadi orang-orang yang atau masyarakat yang ada di masyarakat Eropa yang ada di Belanda itu sudah menerapkan hukum Eropa, seperti itu. Namun dengan golongan masyarakat Timur Asing dan pribumi itu masih menerapkan hukum atau aturan-aturan sesuai dengan golongannya, seperti itu. Namun jika ada masyarakat yang ingin menerapkan atau menundukkan diri menerapkan hukum yang ada di Belanda, seperti itu, hukum Belanda, itu diperbolehkan. Nah, hal itulah yang menyebabkan adanya kitab undang-undang hukum dagang atau KUHD yang diterapkan sampai saat ini. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Penjelasan cukup singkat. Jadi saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.